إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin muliakan, usaha kita ini akan tampak hasilnya di dunia ini sebelum akhirat, pakai syarat istiqomah. Ya, agama itu akan tampak hasilnya dunia akhirat kalau istiqomah. Yang pertama kali istiqomah iman. Istiqomah iman itu keadaan apapun hatinya kepada Allah. Menghadapi kawan, hatinya kepada Allah. Kawan tidak bisa menolong tanpa Allah. Menghadapi lawan, hatinya kepada Allah. Lawan tidak bisa membahayakan tanpa Allah. Menghadapi kemudahan, hatinya kepada Allah. Jangan tertipu dengan kemudahan. Kemudahan itu kalau Allah rubah, tahu itu jadi kesulitan. Maka walaupun dalam kemudahan, hatinya kepada Allah. Jangan membanggakan kemudahan yang ada. Begitu juga kalau dalam kesulitan, hatinya kepada Allah. Kesulitan ini kalau Allah rubah juga dalam sekejap mata, tiba-tiba jadi kemudahan. Di rumah hatinya kepada Allah, jangan di rumah hatinya kepada anak istri. Anak istri kamu tidak bisa membantu kamu, tidak bisa menggembirakan kamu, tidak bisa membahagiakan kamu tanpa Allah. Kalau Allah kehendaki, anak istri kita bisa membahagiakan, kalau tidak, mereka akan jadi masalah. Maka masuk rumah itu doa, ya Allah, jadikan aku masuk rumah ini baik, keluar rumah baik. Hatinya kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj. Doanya masuk rumah. Ya Allah, aku minta kepada Engkau masuk rumah baik, keluar rumah baik. Rabbi adkhilni mukhraja sidqi wa akhrijni. Rabbi adkhilni mukhraja sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, jadikan aku ini masuk baik, keluar baik. Masuk rumah baik, keluar rumah baik. Masuk kampung baik, keluar kampung baik. Masuk masjid baik, keluar masjid baik. Hurut baik, makomi baik. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ini doanya Nabi ketika meninggalkan Mekah. Bagaimana doanya? Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Akhirnya Nabi masuk Madinah. Madinah jadi baik. Mekah yang ditinggalkan jadi baik juga. Madinah baik, Mekah baik. Nah, ini doanya orang keluar, orang masuk. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ulama-ulama dulu itu di
tempat dia tidur itu memang ditulis ini, Robbi Adkhilni ini. Saya tanya, untuk apa Kiai ini? Ya supaya itu saya itu masuk dunia itu baik, nanti keluar dunia juga baik juga. Bukan hanya doa masuk rumah ini, masuk rumah, keluar rumah, masuk kampung, keluar kampung, masuk negeri, keluar negeri, masuk apa lagi? Pokoknya masuk yang ada, masuk keluar. Maka manusia itu isinya hidupnya itu kalau nggak masuk ya keluar, masalahnya itu. Nah kalau orang doa ini akhirnya itu jadi baik semua, dan keluar semerawut, pulang semerawut. Kalau keluar nggak pernah bisa tertib, bayan ngantuk. Kalau pulang nggak bisa makomi, kalau gak ning dungane. Waktu bayan tidur nggak dengar, atau toleh. Insyaallah malaikan. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, berikan kepada aku kekuatan yang menolong. Waj'ali min ladunka sultanan nasira. Makanya Allah bangkitkan orang Ansor nolong Nabi, Allah bangkitkan sahabat-sahabat nolong Nabi. Doanya waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ya Allah, bangkitkan penolong-penolong. Jangan malah istri jadi masalah, anak jadi masalah, takmir masjid jadi masalah, Pak Lurah jadi masalah. Karena apa? Karena oga ini dungane waj'ali min ladunka sultanan nasira. Ini namanya istiqomah iman, masuk keluar hatinya kepada Allah. Terus yang kedua, istiqomah amal, dimulai dari istiqomah dakwah. Nabi itu di rumah dakwah, dalam safar dakwah, dengan teman dakwah, dengan orang yang memusuhi pun ya dakwah, dengan Khadijah dakwah, dengan Abu Jahal pun ya dakwah. Di rumah di Mekah dakwah, dalam safar pun Nabi itu dalam safar itu dakwah. Beliau safar dari Mekah ke Madinah itu, di perjalanan itu banyak orang masuk Islam itu, dakwahin Nabi. Sehingga sampai ke Madinah itu rombongnya tambah banyak gitu. Bukan nunggu nanti kalau sudah sampai di Madinah aja tak bayan, bukan. Nabi itu bukan model begitu, setiap saat. Programnya nanti jam 9. Sekarang apa? Ngobrol ngalor ngidul, omong tempe, omong gulai. Enggak. Nabi itu setiap saat mendakwahkan agama. Ini namanya istiqomah dakwah sampai sakaratul maut dalam dakwah. Insyaallah kita niat malikan. Istiqomah dakwah, istiqomah taklim. Nabi itu di mana saja menyampaikan ilmu, di mana saja menyampaikan ilmu, sampai di ladang pun menyampaikan ilmu. Rasulullah melihat Abu Hurairah di ladang, maka Nabi mengatakan, Abu Hurairah, maukah kamu saya tunjukkan tanaman yang lebih baik? Tentu ya Rasulullah, tanaman yang lebih baik itu adalah jagung gajah. Bukan, tanaman yang lebih baik adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar.
Para sahabat juga begitu, sudah sakaratul maut, mana kan? Sahabat ini sudah sakaratul maut itu mengumpulkan orang-orang, saya masih ada satu hadis dari Nabi belum saya sampaikan, saya sudah mau mati ini, mau saya sampaikan. Namanya istiqomah taklim. Istiqomah ibadah juga begitu. Sayyidina Umar wafat waktu sholat subuh, Sayyidina Ali wafat waktu sholat subuh, Sayyidina Utsman wafat waktu membaca Quran. Kamu wafat waktu apa? Waktu apa? Insya Allah. Jadi orang itu harus istiqomah, bukan 4 bulan, bukan 40 hari, sampai mati. Bagaimana mati kita ini dalam keadaan dakwah, dalam keadaan taklim, juga dalam keadaan ibadah. Apa ya bisa? Bisa. Kalau Allah bisakan. Saya pernah waktu istimak beberapa tahun yang lalu itu kan, itu ada orang itu kan, mati itu dalam dakwah, dalam taklim, dalam ibadah insya Allah, dan dalam khidmat. 4 amalan dikerjakan waktu dia mau mati. Ini gara-gara apa? Dia ini dalam persiapan istimak Jakarta tahun berapa lupa saya itu. Maka dia ini persiapan bersama istimak itu, apa itu, nyiapkan tenda, nyiapkan orang-orang untuk istimak. Di tengah-tengah menyiapkan istimak itu, tiba-tiba ada tamu. Maka dia bilang monggo. Terus dia ambilkan minuman untuk tamu itu, ambilkan minuman. Terus ngomong-ngomong sama tamu, kita mau istimak, ayo gimana istimak ini bisa sukses, mengeluarkan jamaah sebanyak-banyaknya. Karena istimak ini amalan Nabi loh. Nabi dulu juga bikin istimak di Arafah, semua orang kumpulkan, targhib dakwah. Setelah itu kok sesek di tengah-tengah ngomong, sesek, la ilaha illallah, buk. Nah, ini kan sudah ada dakwahnya, ada taklimnya, dia cerita Nabi, ada khidmatnya, mengambilkan wedang. Terus ada apanya lagi? Ada ibadahnya, dia la ilaha illallah. Jadi kalau Allah menghendaki itu ada orang itu sekarat itu 4 amalan dikerjakan semua. Ada juga orang itu masih sehat itu 4 amalan nggak ada yang dikerjakan kecuali 1, ngantuk. Itu selalu dikerjakan tuh ada gitu. Insya Allah mulai kan? Insya Allah apa? Ini orang nyambung insya Allah. Jadi semulaikan Allah Ta'ala istiqomah taklim, istiqomah ibadah. Ibadah itu bukan hanya sholat 5 waktu, sholat sunnah, zikir dan sebagainya, tapi kita targetnya itu bagaimana mati dalam ibadah, mati dalam mengingati Allah, mati dengan la ilaha illallah, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, rindu pada akhirat. Istiqomah khidmat, istiqomah khidmat. Seperti Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sudah sakaratul maut mulai kan, beliau mengatakan kepada para sahabat, nanti kalau saya mati, semua yang datang dikasih makan ya, terus wafat. Dalam keadaan sakaratul maut masih mikir khidmat. Kira-kira petugasnya khidmat zaman Sayyidina Umar itu sudah ada belum, Pak Juri? Ada. Sayyidina Umar tidak berpikir petugas khidmat itu saya aneh nanya apa, udah mikir khidmat barang. Niku tamu pun dikhidmati dari Pak Juri. Insya Allah ngimpun nenten petugasnya. Petugasnya mau nenten, nggak gue gantung ganjaran yang menunggu itu dipikir. Jadi semua orang itu harus mikir. Jangan sampai kita ini mikir perutnya sendiri tok. Teman-teman kita ini bagaimana makan semua,
Nah, khidmat itu bukan hanya itu saja. Ada yang sakit dipikirkan, yang lapar dipikirkan, yang ada keperluan dipikirkan. Memikirkan orang lain itu barang siapa mati dalam keadaan ingin menunaikan hajatnya orang Islam, mati syahid. Jadi orang itu mati dalam khidmat itu syahid juga itu. Maka semulaikan Allah Ta'ala bagaimana kita istiqomah dalam 4 amal ini dilatih waktu keluar, waktu makomi, hari-hari dilatih. Kalau kita ini sudah istiqomah amal, istiqomah dakwah, istiqomah taklim, istiqomah ibadah, istiqomah khidmat, insya Allah imannya jadi istiqomah, kemana-mana senantiasa tawajuh kepada lah. Supaya bisa istiqomah ini bagaimana caranya? Pertama kali doa, karena yang bisa menolong kita untuk istiqomah hanya Allah. Yang kedua kali, senantiasa kita ini mengkaitkan diri dengan musyawarah. Kalau orang itu mengkaitkan dirinya dengan musyawarah, nanti insya Allah mudah istiqomah. Jangan belas. Khidmat markas nggak musyawarah, tahu-tahu pulang. Ada kepentingan apa? Lah agama itu ora penting. Kepentingan. Musyawarah dhisik to. Teko ya musyawarah, lunga musyawarah. Insyaallah kan? Ada kepentingan. Agama itu ora penting to, Mbah. Musyawarah riyen insyaallah nggih. Pertama kali doa, kedua kali musyawarah, ketiga kali semuanya kita harus mementingkan kerja agama ini melebihi yang lain. Karena ini kerja urusan dengan Allah, kerja urusan akhirat kita pentingkan melebihi yang lain. Walaupun kita musyawarah, tapi kalau nggak mentingkan agama melebihi yang lain, nanti nggak jalan. Diputus musyawarah malah nggak mau. Kita pentingkan. Dakwah ini semulaikan dikatakan dalam surat Al-Furqan sebagai jihad. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Dakwah itu dalam Quran dikatakan sebagai jihad. Jihad itu bagaimana? Jihad itu perang. Perang itu bagaimana? Perang itu harus dipentingkan. Subhanallah, kita sedang makan, tahu-tahu pasukan Belanda datang bawa bedil gini, kita bisa tunda. Nanti dulu ya saya makan, habis makan nanti kita baru perang. Bisa begitu? Nggak bisa. Kita khidmat sama orang tua, ayah kita, ibu kita, tahu-tahu pasukan Jepang datang, bawa bedil. Ini cuti nih, saya masih khidmat orang tua, masih mijiti ibu saya. Akhirnya kita sendiri sama ibunya dibelah sama Jepang, gitu. Betul nggak? Kalau sudah urusan perang ini nggak ada yang lain-lain. Bu, Jepang teko bu. Lah kalau kita ini bisa menghadapi musuh, baru kita setelah itu bisa berkhidmat sama orang tua. Kalau kita ini khidmat sama orang tua, musuhnya kita biarkan, kita disembelih bareng-bareng. Itulah namanya jihad. Lah dakwah itu begitu semuanya kan. Ngurus orang tua penting, ngurus sawah penting, bongkar rumah penting. Kalau bongkar rumah, dandani rumah penting. Apalagi yang penting, ngurus anak ya penting, makan penting, minum penting, tidur pun juga penting. Karena kalau nggak tidur ya. Tapi kalau sudah datang urusan jihad, tunda dulu. Bukan saya suruh tinggalkan, tunda dulu. Bismillah, tak aja. Insyaallah kan. Nah, kalau begitu baru bisa istiqomah. Tapi dengan musyawarah.
Tapi dengan musyawarah, jangan kengejosen. Musyawarah bagaimana? Kalau musyawarahnya diputus, dan musyawarah dengan orang-orang yang ngerti. Kula pun musyawarah karo sapa? Musyawarah karo istri kula. Lah keputusannya piye? Keputusannya seumur hidup mboten nang medal. Oh nggih, sae. Musyawarah kesehatan dengan petani. Musyawarah kesehatan dengan petani ya nggak akan benar keputusannya mereka. Musyawarah dengan orang-orang yang ahlinya. Kalau di mahala kamu ada orang-orang yang ahlinya, ya musyawarah. Musyawarah dengan orang tua yang ngerti mengenai permasalahan dakwah secara semua. Diatur, kamu harus berangkat apa kamu di rumah. Kalau diputus di rumah ya kamu di rumah, kalau diputus berangkat. Tapi yang penting itu kita merasa kesiapan untuk tugas. Insyaallah malaikat. Dan supaya tadi apa tadi? Doa, musyawarah, mementingkan. Yang keempat malaikat, kita ini harus kasih sayang antara sama-sama orang Islam semua, khususnya orang-orang yang sudah ikut dakwah. Orang itu kalau nggak kasih sayang nggak bisa istiqomah. Mau jauh lah, oh saya nggak mau kalau dengan itu. Sumpah saya melihat orang itu. Nah, akhirnya nggak bisa istiqomah. Makanya orang itu harus kasih sayang. Bagaimana supaya kasih sayang? Akhlaknya yang baik. Jangan sekali-kali menghina orang. Orang itu biasanya kalau menghina orang kualat, terus dia sendiri juga terkena masalah seperti dia. Jangan biasa mengatakan, wah ini karkon sejuk, kowe dhewe ra kademen kok. Kok sejuk akhirnya kowe kademen. Jangan menghina orang. Ini orang lemah, sakit, akhirnya semua sakit, terus kamu sendiri kayak sakit juga. Lihat kebaikan orang. Kalau kita lihat kebaikan orang, akhirnya akhlaknya bisa jadi baik. Kalau akhlaknya baik, akhirnya kita bisa kerjasama, bisa istiqomah. Orang yang bertengkar, berantem, nggak akan bisa istiqomah. Walaupun orang yang duding sama ladeng, ya, walaupun kuatnya kayak apa, tapi kalau berantem nggak akan bisa istiqomah. Nah, kita harus satu hati dengan seluruh umat, khususnya teman-teman di masjid kita. Insyaallah malaikat. Kita ini di masjid kita harus punya teman 1 orang 2 orang pertama, 1 orang 2 orang untuk runtang-runtung 2,5 jam. Seperti Nabi runtang-runtung dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kemana saja Nabi pergi mesti ada Sayyidina Abu Bakar, mesti ada Sayyidina Umar. Nggak pernah absen itu 2 orang itu. Nah kita itu harus ada orang yang kemana-mana itu runtang-runtung itu di mahalah kita itu. Ini namanya jamaah 2,5 jam. Nanti runtang-runtung lagi 3 hari, 40 hari, 40. Insyaallah malaikat. Dulu kalau Sayyid Amul Hasan kemana saja mesti dengan Maulana Umar, mesti itu. Di situ ada Sayyid Am, mesti ada Maulana Umar, mesti. Nah ini kita ini harus punya teman-teman akrab begitu, karena Allah wajib atau pasti Allah mencintai orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kamu runtang-runtung dengan istrinya toh, karena apa? Karena istri kamu, bagus. Sekarang coba kamu punya teman runtang-runtung untuk dakwah karena Allah. Insyaallah malaikat. Ini kok runtang-runtung saja siapa tuh dengan kenapa toh? Nah, ini anak saya Pak. Oh iya, itu juga bagus daripada berantem dengan anaknya. Nah, tapi sekarang coba kita buat runtang-runtung untuk agama. Insyaallah malaikat. Ini penting, maka dilatih ini 4 bulan, 40 hari runtang-runtung bersama satu mahala. 40 hari itu satu mahala, bukan satu halakoh. Sehingga nanti pulang dari 40 hari ke rumahnya sudah biasa kerjasama dalam mencari ridho Allah. Insyaallah malaikat.
apa tadi? Doa, musyawarah, mementingkan, terus kasih sayang. Nah, malaikat Allah Ta'ala, kalau 4 ini ada, insya Allah orang itu mudah istiqomah kalau semalikan. Tapi 4 kalau nggak ada ini kelihatannya abot istiqomah itu. Tapi kalau 4 ini ada, ibaratnya mobil itu rodanya 4 kalau semalikan, ngelinding. Mobil kalau rodanya 3, gimana kira-kira? Miring. Kalau rodanya 2, anjlok. Kalau rodanya 1, wis tambah ra iso mlaku nyopo-opo. Maka ini mobil kita harus pakai roda 4. Insyaallah malaikat. Maka untuk itu semalikan kita latihan keluar jalan Allah 4 bulan 40 hari yang